Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu wa salaka nahjahul qawim ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Kahfi. Terakhir kita sampai pada ayat yang ke 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Kita mulai dari Murojaah ayat ke-79. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an na'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu yang aku lubangi, kata Nabi Khidir alaihi salam, adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, dengan mereka mengangkut penumpang menyeberangi dari satu ini daratan ke daratan yang berikutnya. Kemudian mereka mengambil upah ya dari jasa mereka menyeberangkan orang, adalah milik orang-orang miskin. Ya, ini satu perahu tapi dimiliki banyak orang. Ya, artinya kita tahu bahwa yang membuat perahu ini memang biayanya tidak sedikit. Ya, bikin kapal ini nggak cuma-cuma. Artinya membutuhkan banyak biaya. Nabiullah Nuh alaihi salam ketika bikin bahtera yang besar, ya, tentu kapal Nabi Nuh dengan kapal orang miskin yang dikisah ini tentu berbeda. Tentu kapalnya Nabi Nuh ini jauh lebih besar. Itu membuatnya ini sampai puluhan tahun. Ada yang mengatakan sampai 100 tahun menanam pohonnya 100 tahun, ya, kemudian bikin kapalnya 100 tahun. Ya, begitu pula dengan kisah ini Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini satu perahu. Lafadznya adalah ammas safinatu, satu perahu. Limasakin, fakanat limasakin, dimiliki oleh orang-orang miskin, jamak. Jadi orang miskin ini orang yang sebenarnya punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi pendapatannya ini hanya mencukupi sebagian dari hajatnya, sebagian yang lainnya masih kurang atau tidak terpenuhi. Ini makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membedakan antara fakir dengan miskin. Kalau fakir hampir semua kebutuhannya tidak terpenuhi atau dia tidak punya pekerjaan. Tapi kalau miskin dia masih punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak mencukupi seluruh kebutuhannya. Ya'maluna fil bahar, mereka bekerja di laut, ya, dengan jasa menyeberangkan penumpang. Fa aradtu an na'ibaha, maka aku ingin atau hendak membuat celah pada perahu itu, karena di hadapannya wara'a itu ada seorang raja penguasa yang ya'khudhu kulla safinatin ghasba, mengambil setiap perahu yang diinginkannya. Kalau perahu itu masih layak, ghasba secara paksa, ghasab ini mengambil punya orang, artinya al-istila bihaqqi al-ghairi, ya, ala wajhil qahri, menguasai milik orang lain dengan memaksa tanpa izin. Makanya kalau di pesantren ghasab, ya,
Ya nggak di pesantren aja sih, maksudnya kalau ini pinjem sendal orang kan, ya ini gosok yang levelnya masih ringan ya. Tapi kalau yang gosok ini berarti mengambil secara paksa, ya merampas seperti itu ya. Itu makna gosok yang sebenarnya itu merampas dengan cara paksa. Nah jemaah sekalian rahimakumullah, ini makanya Nabi Khidir melubangi kapal itu dengan kapak, ya, perahu itu dengan kapak. Maksudnya apa? Biar nanti berhitungan dengan ilmu Allah, nanti baliknya itu perahu ini masih bisa bertahan untuk tidak tenggelam dengan perhitungan. Tentunya tidak semua kayu ini dilubangi, hanya satu saja ya. Kemudian beliau mengibaratkan ada seekor burung pipit yang menaruh paruhnya ini di lautan, kemudian ada yang tumpah berapa tetes. Itulah kata Nabi Khidir, itulah ilmu kita kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah, yaitu ilmunya Allah itu lautan yang luas ini. Wa amal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayurhiqahuma tughyanan wa kufra. Dan adapun anak kecil itu kedua orang tuanya adalah orang mukmin, fa khashina, kami khawatir, kami takut. Apa bedanya khasyah dengan khauf? Kalau khasyah ini khawatir dalam keadaan aman, kalau khauf khawatir takut dalam keadaan tidak aman. Kata khasyah tidak layak disematkan, artinya pada kita ketemu sama hewan buas, makanya kita ketemu sama anjing, akhsha. Nah, ini akhsha artinya dalam keadaan yang sebenarnya akhsha ini cukup untuk yang keadaan tidak masih aman. Makanya takut kepada Allah akhsha. Karena apa? Dalam keadaan kita ini aman, dalam keadaan kita masih santai ya, tidak ada bencana alam. Tapi kalau akhafu, khauf, ini takut dalam keadaan yang mengancam. Jadi kalau takut bertemu dengan binatang buas segala macam, itu layaknya adalah dalam bahasa menggunakan kata khauf, ya, bukan kata khasyah. Tapi kalau khasyah ini derajatnya lebih tinggi dari khauf. Khasyah karena apa? Khauf ini sifatnya naluriahnya manusia. Dalam keadaan mencekam, takut, wajar. Tapi kalau khasyah dalam keadaan aman, tidak mencekam, artinya dalam keadaan normal, tapi dia takut. Makanya dalam surah Fatir ayat 28 Allah mengatakan apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah ini adalah para ulama. Ya, Allah innama yakhsyallaha min ibadihil, yang takut kepada Allah dalam keadaan aman. Ya, dalam keadaan aman. Kenapa? Banyak orang yang mereka tidak alim, orang awam, ya. Mereka takut kepada Allah itu ketika ada bencana alam. Mereka baru merasa takut sama Allah. Baru ada bencana alam, dia istighfar, dia takbir, Allahu Akbar. Baru takutnya Allah ketika mereka dalam keadaan mencekam. Nah, makanya para ulama, orang yang alim, dengan ilmunya dia bisa menyampaikan rasa khasyah, takut kepada Allah. Dalam keadaan aman pun mereka khawatir dengan murka Allah. Dalam keadaan aman mereka sudah takut, apalagi kalau dalam keadaan tidak aman. Makanya khasyah ini lebih tinggi makomnya dibandingkan dengan khauf. Fa khasyina, maka kami khawatir, takut, ayurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kalau anak tadi yang aku bunuh ini kalau ntar dewasa bisa menjerumuskan kedua orang tuanya pada perbuatan yang melampaui batas dan kufra dan kufur. Karena saking cintanya orang tua ini kepada anak tersebut sehingga orang tuanya ini melampaui batas. Anaknya pingin ini, pingin itu, orang tua rela melakukan apapun. Karena apa? Saking cintanya. Makanya anak innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian, fitnah. Hati-hati dengan
mereka. Karena kita diuji oleh Allah, salah satunya dengan harta, kemudian dengan anak. Karena waktu itu orang Arab ini bangga dengan harta mereka dan dengan anak keturunan mereka yang banyak. Ya. Sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah, ujian datangnya dari Allah. Maka kalau anak ini tidak salih, maka tentu akan bisa menjerumuskan orang tuanya pada hal-hal yang melampaui batas dan juga perbuatan yang kufur yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka harapannya Nabi Khidir apa? Fa'aradna, kami berharap, ya, kami ingin ayubdilahuma, semoga diganti rabbuhuma oleh Tuhan keduanya yaitu Allah Subhanahu wa taala khairan minhu, anak yang lebih baik darinya, apa? Zakatan, lebih suci, lebih dia ini nanti kelak bukan pendosa, wa aqraba ruhma, dan lebih dekat kasih sayangnya, lebih besar kasih sayangnya kepada orang tuanya. Anak yang sayang sama orang tua adalah anak yang tidak peduli secara materi duniawi saja, tetapi juga peduli dengan nasib orang tuanya nanti kelak di akhirat. Inilah bagaimana orang tuanya ini bisa, anaknya bisa taubat. Syukur orang tuanya juga bisa taubat. Anaknya hijrah, orang tua juga hijrah. Seperti itu. Khawatir. Ya. Kemudian yang ayat ke-82, ya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Dan adapun dinding rumah yang aku dirikan, ya, yang hampir roboh tadi, adalah milik dua anak yatim yang mereka ini masih kecil. Ya, di kota itu, ya, di kampung itu ada dua anak yatim, di mana salah satu dinding dari rumahnya ini hampir roboh. Padahal penduduk kampung situ ketika didatangi oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa minta, ya, sesuatu, mereka tidak mau menjamunya, tidak mau memberikan jamuan kepada mereka meskipun sekedar air seperti itu. Fa abau ayyudayyifuhuma, mereka penduduk kampung itu tidak mau menjamu, berbuat baik, melayani kepada pendatang itu, musafir itu. Fawajada fiha jidara, keduanya kemudian mendapati ada dinding, yuridu ayyang qadda, dinding ini hampir roboh. Dan hampir robohnya ini bukan roboh yang baru mentiung, memang betul-betul sebentar lagi mau roboh. Ya. Jadi yang qadda itu ay yasqutu bisur'ah, jatuh dengan cepat. Ya, jadi robohnya ini udah hampir sudah, cuma tidak sekedar ini masih lama nih jatuhnya, enggak, tapi ini udah sebentar lagi. Maka kasihan sama anak ini, Nabi Khidir alaihi salam, kemudian beliau ini membangun kembali ini, mendirikan. Dikila dalam riwayat dikatakan beliau usapkan ini pada dinding itu dengan mukjizat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bangunan itu pun kembali berdiri tegak dan kokoh. Sebenarnya protesnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir yang ketiga ini sebenarnya halus. Jadi kalau kita lihat grafiknya, protes yang pertama itu kan laqad jita syai'an imro, yang kedua laqad jita syai'an nukra. Yang pertama melubangi perahu, engkau sudah melakukan satu hal yang mencengangkan, membingungkan. Ini perkara besar ini, mau menenggelamkan seluruh awak kapal meskipun tidak terjadi. Jadi ulama beda pendapat, imro sama nukro ini lebih besar mana dosanya. Ada yang mengatakan imro
lebih besar. Karena apa? Nabi Musa berpandangan ini kalau bocor betulan, artinya bocor kemudian tenggelam, berarti yang mati itu nggak cuma satu orang, semua yang ada di kapal ini mati. Ini kata pendapat yang pertama. Kalau nukra, ini kemungkaran juga, perbuatan dosa juga, tapi yang dibunuh cuma satu, yaitu anak kecil tadi. Tapi protesnya Nabi Musa ke Nabi Khidir ini lebih keras. Yang kedua, karena apa? Nabi Musa sudah tahu kalau ternyata yang dibocorin itu tidak tenggelam. Makanya kata para ulama, nukro ini lebih besar daripada imro. Ya meskipun ada juga yang mengatakan imro lebih besar, tapi kenyataannya tidak ada yang mati, tidak ada yang tenggelam. Jadi baru punya pikiran orang ini nanti pada tenggelam, penumpang di kapal ini, tapi nggak terjadi. Tapi kalau ini meskipun satu orang, satu anak yang dibunuh, tapi udah nyata, real, betul-betul dibunuh. Sehingga kata Pak, saya memegang pendapat yang kedua, yaitu nukro ini lebih besar dari imro. Jamaah sekalian rahimakumullah, terbukti apa? Protesnya Nabi Musa ini lebih kenceng. Laqad ji'ta syai'an nukra, kau sudah berbuat sesuatu yang mungkar dengan membunuh anak ini. Kalau yang tadi cuma melubangi kapal, tapi memang tidak tenggelam, ya kan? Cuman bahasanya udah khawatir betul nih kalau tenggelam gimana. Tapi yang kedua betul-betul melihat di depan mata kepala, ya, di depan mata kepala sendiri Nabi Musa melihat anak itu dibunuh. Lagi main sama, lagi jalan-jalan di pesisir pantai, ada anak-anak bocah lagi main. Kemudian Nabi Khidir memanggil anak itu, ya, menggendengnya lalu dibawa ke tempat yang agak sepi. Nabi Musa mengikutinya dan kemudian anak ini dibunuh. Maka jelas-jelas itu di depan mata beliau membunuh anak yang tidak berdosa. Nabi Musa akhirnya apa? Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Dan Nabi Khidir pun juga membalasnya lebih tegas lagi dari yang pertama. Kalau yang pertama qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tidak ada lakanya. Bukankah aku sudah bilang kau tidak akan bisa sabar bersamaku. Kalau yang kedua ada lakanya. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah bilang kepadamu. Nah, ini berarti ada penegasan. Bukankah sudah bilang kepadamu. Kalau yang pertama tadi enggak ada kepadamunya. Sesungguhnya kamu tidak bisa sabar terhadap keputusanku ini, ya. Maka Nabi Musa minta maaf. Qad balagta min ladunni udhra. Jadi intinya engkau sudah banyak maunya memberi kesempatan kepadaku, ini mungkin yang terakhir kalinya. Qala in sa'altuka an syai'in fala tusahibni, ya kan? Kalau aku bertanya lagi, maka jangan jadikan aku sebagai santri kamu. Santri engkau, jangan dijadikan sebagai murid, jangan jadikan sebagai teman, ya. Maka ketika keduanya ini sampai di sebuah kota, di sebuah desa, kan, tidak dijamu oleh minta makanan, tidak dijamu, duduknya pada pelit, ya kan. Maka mendapati tadi dinding rumah dari dua anak yatim ini hendak roboh, ya, roboh hampir roboh, sudah hampir sedikit lagi roboh. Bukan roboh yang masih lama, enggak, hampir lagi, sedikit lagi. Maka protesnya Nabi Musa ini sebenarnya ringan. Jadi grafiknya itu gini, ya, ini grafik ini agak sedang, kemudian naik, yang kedua, yang ketiga itu turun. Nah, apa? Sebenarnya enggak protes, cuman usul. Apa usulnya? Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kalau engkau mau minta upah dari jasa kamu mendirikan rumah ini. Nah, ini belum apa-apa sudah protes lagi karena qala hadza firaqu baini wa bainik. Maka jawaban Nabi Khidir, inilah perpisahan antara diriku dan dirimu.
Sudah 3 kali. Makanya kata Rasulullah, kalau seandainya Nabi Musa ini bersabar dengan Nabi Khidir, sungguh akan diceritakan kepada beliau kisah-kisah yang lebih banyak daripada itu. Tapi ini hikmahnya, artinya cukup sampai di sini saja. Artinya memang intinya apa? Orang ini, hikmah dari kisah ini, orang ini jangan terlalu fokus maaf. Artinya gini, ihsan itu ma'rifatullah, mengenal Allah dengan baik. Ihsan anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah berpakaian putih, menyamar sebagai laki-laki, rambutnya hitam, ya, tampan, bersih, tidak ada la yura atharus safar, la yura minhu atharus safar. Tidak nampak darinya laki-laki ini apa? Bekas dari perjalanan. Dari perjalanan jauh. Orang kalau habis perjalanan jauh zaman dulu lewat padang pasir ya, memotong lembah, menaiki bukit, lebih capek daripada kita yang perjalanan tinggal naik bis, naik mobil, naik kereta, naik pesawat, insya Allah masih turun masih keren. Ya kan? Ini kalau dulu kan ya, wow, maulah bukit, lembah ya kan. Nah ini. Jadi maka ada debu ya kan, ya ada debu-debu yang pakaiannya jadi agak lusuh, kusut, wajahnya juga ya kan kusut, ya kumel itu kan. Karena apa? Baru perjalanan jauh. Ini orang nggak dari perjalanan jauh tapi kayak nggak ada bekas, karena beliau ini, dia ini seorang malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang laki-laki. Dan salah satu pertanyaan adalah mal ihsan, apa itu ihsan? Ihsan itu adalah anta'budallah, engkau ini hendaknya menyembah Allah ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah bisa melihatmu. Inilah ihsan ma'rifatullah yang tinggi. Kita selalu mendapat muraqabahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diawasi oleh Allah. Makanya ini kisah dari sepenggal kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini sepenggal kisah tentang ma'rifatullah, ihsan. Artinya kita ini sedikit, karena Rasulullah mengatakan kalau Nabi Musa ini mampu bersabar, maka beliau akan tahu hal-hal yang lebih daripada itu. Tapi kenapa? Cukup yang segitu aja. Ini bagi kita orang awam. Nabi Musa saja hal yang semacam ini nggak dikasih tahu lebih. Bagaimana dengan kita? Makanya saya tidak, orang ini jangan terfokus pada ini bangga dengan hal-hal yang sifatnya ya saya meyakini karomah, saya meyakini yang namanya kemuliaan orang yang soleh ini benar ada. Tapi kadang orang ini lebih bangga yang ke situ, tapi tidak ada usaha untuk bisa mendapatkan bagaimana artinya dia ini istiqomah dalam syariatnya. Sehingga ada orang tekan ma'rifat, makanya syariatnya nah ini, padahal bukan seperti itu. Artinya kita ini secara tidak langsung kisah ini kita ini fokus kepada syariat kita dulu. Benar apa enggak? Udah betul enggak? Sudah baik enggak hubungan kita dengan Allah melalui ibadah kita yang bersifat syariat ini? Salat kita gimana? Puasa kita gimana? Zakat gimana? Sedekah gimana? Ya. Senyum sama temennya gimana? Ya kan? Suka nolong orang enggak? Ya, suka jenguk sakit enggak? Bukan kok. Loh ini dia punya ini udah makomnya udah ini. Ya kan? Enggak bisa seperti itu. Ya. Jadi intinya hikmah dari kisah ini kan itu, supaya kita ini fokus pada hal-hal yang nampak ini kan. Masalah yang itu, yang hal-hal keajaiban itu ada, tapi tidak artinya jangan kita fokus ke situ. Ada orang pengen ke masalah karomahnya, keajaibannya, kemukjizatnya, tapi syariat dia lewat. Ini yang salah. Ya. Jadi seperti itu. Ini hikmah dari kisah kedua Nabi ini, Nabi Khidir atau Nabi Khadir ya, alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Adapun dinding tadi adalah milik dua anak yatim yang masih kecil. Di bawahnya ada
harta karun. Ya, ada simpanan bagi mereka. Kanzun. Kanzun ini dari kata kerja kanaza yaknizu, menimbun. Jadi kanzun ini timbunan. Jadi harta tidak sedikit tapi banyak. Kanzun, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Kalimat hauqalah, kalimat la haula wala quwata illa billah adalah simpanan yang besar dari simpanan-simpanan yang ada di surga. Jadi simpanan yang banyak, tidak sedikit. Kanzun. Di bawahnya ada kanzun, ada simpanan harta yang banyak. Kanzun lahuma, bagi keduanya. Wa kana abuhuma salihah, dan ayahnya, ya, orang tuanya ini adalah orang yang saleh. Fa arada rabbuka ayablugha ashuddahuma. Maka Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kedua anak ini sampai pada usia dewasa. Usia dewasa di sini maksudnya usia yang asyud, usia matang. Ini ada ulama mengatakan asyud ini usia 18 tahun ke atas, ya 20 tahun, ya lebih. Artinya anak ini sudah nalar, berpikir. Sudah boleh tasarruf. Tasarruf ini membelanjakan harta. Karena di bawah itu anak SD dia masih mamnu anit tasarruf. Gak bisa dia dipegangi duit banyak, ya. Gak bisa. Tapi anak yang sudah mulai berpikir logis bisa membelanjakan harta yang dia punya, ya. Karena ada orang-orang yang tidak boleh mamnu anit tasarruf, itu seperti orang gila. Meskipun itu hartanya sendiri, tapi harus saudaranya harus menahan. Anak yatim yang masih kecil ditahan, jangan dikasih dulu. Nanti kasihnya kalau dia sudah besar. Ya. Kemudian orang gila, ya. Kemudian orang safih. Safih ini orang yang pendosa, orang bodoh, terlalu dia suka menghambur-hamburkan harta. Ini juga kita tahan hartanya supaya dia tidak menghabiskan hartanya tadi. Ini termasuk anak kecil ini, dia belum tasarruf, belum punya hak untuk tasarruf, kan masih kecil. Karena bagaimana kalau anak kecil ini dikasih harta banyak, maka yang dikhawatirkan nanti digunakan, dia nggak tahu bagaimana cara menggunakannya. Dan kedua, dan ayahnya ini adalah orang yang soleh. Allah ingin supaya keduanya ini sampai pada usia matang, dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma, dan mereka keduanya mengeluarkan harta karun tadi di bawah dinding tadi. Rahmatan mir rabbik, sebagai kasih sayang, rahmat yang datang dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fa'altuhu an amri, tidaklah aku melakukan itu atas urusanku, kehendakku. Bukan itu. Itu semua adalah urusan ini wahyu yang Allah perintahkan kepadaku. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra, itulah takwil, penjelasan, tujuan perkara yang kau tidak bisa sabar karenanya. Jemaah sekalian, apa perbedaan tastati dengan tasti? Mungkin kita sudah. Kalau secara makna sama, tidak. Tasti sama tastati ini bisa, mampu. Tapi kalau kita telaah lebih dalam lagi secara bahasa, kalau tastati ini kemampuan, bisa karena ada usaha. Tapi kalau tasti nggak bisa, tapi memang artinya gini, bisa atau malam tasti alai sabro ini nggak bisa, mau ada usaha atau enggak. Kalau tastati ini bisa yang ada usaha, kalau tasti yang tanpa usaha. Ya, saya ulangi lagi, tastati ini bisa karena dia ada usaha. Jadi kalau tasti ini bisa, usaha ada tapi artinya secara naluriahnya dia manusia, ini nalarnya manusia, fitrahnya dia bisa. Tapi kalau tastati ada usaha yang lebih daripada itu.
Ya. Makanya di sini yastakhrija, mereka berusaha untuk mengeluarkan. Ya, kanzahuma, simpanan itu sebagai tanda rahmat dari Tuhan kamu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu apa sih simpanan yang dimaksud? Ya. Ada satu riwayat ya bahwasanya simpanan yang dimaksud ini adalah zahab wa fiddah, adalah emas dan perak. Ada juga lauh, ada dipan, papan gitu ya, papan kecil yang terbuat dari emas, mastur. Kemudian tertulis di papan itu yang lempengan terbuat dari emas. Di situ ada tulisannya, ada pesannya seperti ini. Ya, saya akan bacakan. Uhillat lahumul kunuz wa hurrimat alaihimul ghanaim, ini wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dulu kalau nabi-nabi terdahulu, syariat yang dulu itu dibolehkan kepada mereka harta simpanan, harta karun, dan diharamkan kepada mereka ghanimah. Dulu ghanimah pada masa Nabi sebelum Rasulullah belum ada. Ghanimah ini baru setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini hadis dari Abu Darda, kalau kita dihalalkan ghanimah, tapi kalau harta simpanan ini enggak boleh. Kita enggak boleh menyimpan harta, ya kan? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, ya, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak menzakatinya, maka beri kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, hari di mana mereka disetrika, dipanaskan, dipanggang di neraka jahanam. Fatukwa, lalu mereka disetrika biha jibahuhum, bersama harta yang mereka simpan itu, jibahuhum, ya, jibahum jabha, artinya apa namanya, muka mereka ini. Jadi muka mereka ini depan, wa dhuhuruhum, dan punggung mereka disetrika dengan harta yang mereka simpan tadi. Lalu dikatakan kepada mereka, hadza ma kanastum, ini yang kalian simpan dulu. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakan apa yang kalian simpan. Kalau syariat dulu boleh menyimpan harta seperti ini, tapi kalau kita ini enggak boleh, harus dikeluarkan ini seperti itu. Berarti kita kalau dulu cuman karena enggak boleh ghanimah, jadi cuman dibalik saja syariatnya. Lalu di sini akhrajal Bazzar, Imam Al-Bazzar, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaihi dari Abu Dzar, yang hadis ini diangkat, dirofakkan, marfu sampai Rasulullah. Qala, Abu Dzar berkata, innal kanzal ladzi dzakarahu Allahu fi kitabih, sesungguhnya harta karun, simpanan yang dimaksud di surat Al-Kahfi ini, ya, ayat di surat Al-Kahfi di ayat 82 ini, lauhun, berupa lempengan, ya, papan, min dhahab, dari emas, ada tulisannya di atasnya, jadi ada pesan-pesannya, ada pesan-pesan nasihatnya. Ajibtu, dan ini yang menulis siapa? Ini yang menulis siapa ini? Ya pasti yang dimungkinkan adalah ayahnya dulu, kakek-kakeknya dulu. Ada yang mengatakan al-jaddus sabi, kakeknya yang ketujuh. Jadi ini harta simpanan, warisan yang sudah lama, dari 7 generasi sebelumnya. Ini ada riwayat mengatakan demikian. Karena tentu syariat dulu dengan kita kan beda. Kalau kakek ketujuh mewariskan kepada cucu yang ketujuh kan gitu, itu yang jelas syariatnya udah beda. Ya, mereka boleh menyimpan harta, kalau kita enggak. Harta kalau orang meninggal harus dibagi kepada ahli waris, seperti itu. Dikatakan ada tulisannya, ya. Tulisannya adalah ajibtu, saya heran. Berarti ini ada orang yang menulis. Ajibtu, saya heran. Liman aikona bil qadri tsumma nasiba.
Ada orang yang meyakini ketentuan Allah, takdir, tapi dia bersusah payah. Maksudnya bersusah payah di sini artinya begini. Dia tahu ketentuan Allah, ya. Sudah cuman dia ini berusaha untuk melawan ketentuan Allah. Sudah terjadi tapi dia ini berusaha untuk melawan. Ya, manusia ini ada batasnya, maksimumnya dia ini berusaha. Bukan berarti aku takdire pancen nek koyone susah ketoke ora wong sugih, kemudian wis ora sak payah-payah, bukan seperti itu. Maksudnya orang yang tahu takdir tapi dia berusaha untuk melawan takdir itu. Dia percaya takdir, tapi kalau kadang dihadapkan dengan takdir yang tidak baik, dia sudah menyalahkan Allah. Kemudian ada lanjutannya, wa ajibtu liman dzakaran nara tsumma dhahik. Saya heran juga pada seseorang yang tahu dan ingat neraka, tapi dia ketawa, banyak ketawanya. Dia tahu ada neraka, tapi dia banyak ketawanya di dunia ini. Drengese luwih akeh daripada pratine. Orang ini harus laku prihatin. Hidup ini cuma nunggu waktu sholat sama nunggu mati dengan kita ini. Orang, ya ada orang hijrah, kan? Ada orang berusaha untuk jadi baik. Dia rasakan dulu ketika saya belum sholat, nunggu pocokan ki suwe ra karuan, nunggu kemis ki koyo suwe. Karena Pak uripe ya turu mangan, ngerokok, suwi ini. Tapi sekarang buat sholat, masya Allah kayak dino kayak cepet. Ada nunggu kita waktu sholat ya, kayak bayaran tuh kayak cepet. Bahasanya seperti itu. Ada namanya, ada semacam hiburan tersendiri bagi orang-orang yang suka sholat jamaah di masjid. Itu ada satu kenikmatan tersendiri. Hidup ini, ya, artinya variasi kegiatan ini lebih banyak daripada orang yang tidak sholat, gitu kan. Jadi dia bilang barang sholat kayak bayaran itu kayak cepet, gitu kan. Alhamdulillah, gitu kan. Karena apa? Disambi karo sholat, gitu kan. Biyen ora sholat ya bayaran ngenteni kemis itu ora tekan-tekan, gitu kan. Pocokan kira tekan-tekan, gitu kan. Padahal dino isih utuh 24 jam ora ono dino kok 30 jam enggak ada, gitu kan. Itu hikmahnya kayak gitu. Ada orang yang percaya neraka tapi dia banyak tertawanya, ya. Merasa aman. Wajibtu liman dzakaral maut. Saya heran juga. Ini lanjutan tulisan di lempengan tadi. Saya heran juga kepada orang yang ingat mati tsumma ghafal, lalu dia lalai, dia lupa. Dia tahu manusia ini semua sadar akan semuanya akan mati. Tapi dia lalai untuk mempersiapkan dirinya untuk bekal setelah dia mati. Dia lupa. Lalu tulisan ini ditutup dengan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi nama Rasulullah Muhammad ini sudah ada termaktub dulu, ya, bahkan ini jauh sebelum beliau ini lahir ke dunia. Jadi 7 generasi sebelum dari kisah Nabi Khidir tadi. Sedangkan usia orang dulu juga panjang seperti itu. Maka ini satu yang ditemukan tadi, lempengan tadi, dan ternyata ada riwayat lain mengatakan itu tidak hanya lempengan saja. Masih ada harta-harta yang lain. Karena kanzun ini berarti harta simpanan yang disimpan, yang kubur itu kan, dan itu nilainya itu mahal. Itu tidak satu lempengan saja, tapi ada barang-barang yang lainnya yang diperuntukkan untuk keturunannya. Ya kalau dulu orang menyimpan harta seperti itu syariatnya boleh. Ya kalau kita ini harus ya syariat kita Nabi Muhammad ini, ya kita harus disedekahkan, harus dizakatkan. Ya, ada yang untuk ahli waris kita, ya, untuk wasiat, untuk jalan khair, kebaikan, seperti itu harus ada. Tidak boleh untuk kita semuanya. Nah, kemudian berkaitan dengan
bapaknya yang soleh ini, ya, wa kana abuhuma sholiha. Jadi orang tua yang soleh, yang konon katanya ini adalah kakek yang ketujuh sebelumnya, menurunkan anak-anak juga yang soleh. Dari riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata menafsirkan ayat ini, wa kana abuhuma sholiha. Ayah dari atau kakek dari kedua anak yatim ini adalah orang soleh. Qala, beliau berkata Ibnu Abbas, hifdhan bi sholahi abihima. Ini sebagai satu penjagaan untuk menjaga kesolehan orang tuanya. Dan juga dikatakan Rasulullah SAW bersabda dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jal yuslihu bi salahir rajulis salih waladahu wa walada waladihi wa ahla duwairatihi wa ahla duwairati haulahu fama yazaluna fi hifdzillah ta'ala madama fihim. Jadi kalau kita ini soleh, ini sebagai satu penjagaan untuk keturunan kita. Kalau kita, anak kita ini kok dijaga oleh Allah, solehkan diri kita. Maksudnya seperti itu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan mensolehkan. Soleh ini apa sih? Memperbaiki, ya kan? Allah akan memperbaiki dengan kesolehan seseorang yang soleh. Jadi Allah akan mensolehkan atau memperbaiki dengan wasilah kesolehan orang yang soleh. Siapa yang akan diperbaiki, yang disolehkan? Waladahu, anaknya orang tadi. Jadi orang tua yang soleh, maka anaknya pun juga akan disolehkan oleh Allah dengan wasilah kesolehan orang tuanya. Wa walada waladihi, dan anak-anaknya, cucunya, dan juga anak-anak yang ada di sekitarnya ini, ya, yang masih keluarga, anggota keluarganya, mereka ini akan masih dalam penjagaan Allah Ta'ala selama orang itu masih ada. Jadi ternyata dengan kesolehan kita ini, anak kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca zikir pagi sama petang, ya, insya Allah kita akan dijaga. Maka itu akan imbasnya juga, insya Allah anak kita pun juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, kalau kita ingin keturunan soleh, maka solehkan diri kita. Pantaskan dulu diri kita ini. Pantas gak kita ini dapat anak yang soleh? Serasa kagan protes lah, kayak Nabi Nuh anaknya ono sing nih. Jangan kayak gitu, ya. Kalau itu ada, memang betul doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikan diriku mendirikan salat, orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan sebagian dari dzurriyyahku, sebagian dari anak keturunanku. Artinya apa? Sebagian. Karena satu keniscayaan sunatullah, keturunan kita yang keberapa kita nggak akan tahu bagaimana nasib mereka, apakah mereka soleh atau toleh, kita nggak tahu. Tanggung jawab kita adalah yang ada di hadapan kita ini sekarang. Anak kita, solehkan anak kita dengan kesolehan kita. Nanti anak kita yang akan melanjutkan estafet perjuangan untuk mensolehkan keturunannya pada cucu kita. Nanti cucu kita akan meneruskan pada cicit kita. Terus seperti itu. Makanya di sini solehkan dulu diri kita sehingga anak kita akan soleh. Nanti anak kita soleh akan mensolehkan anaknya dan seterusnya, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.